Israel dan AS menjerit usai gagal serang Hamas dan Rusia yang menewaskan 300 pasukannya. We lost some soldiers. We had a few losses, but we're going forward. We're doing our job. We're doing it quite good, and we're here till it ends. Till today. It's been a long 2 weeks fighting. It's not an operation, it's a war. It's gonna last time. It's gonna take its time until Hamas no longer exists. Alive, but carrying with them the bullet holes and the shrapnel wounds and the memory. You all know these traumas never go away. There's still so many families desperately waiting to hear the fate of their loved ones. Infants in their mother's arms, grandparents in wheelchairs, Holocaust survivors abducted and held hostage. They use Palestinian civilians as human shields. Hamas offers nothing but terror and bloodshed with no regard. We also discussed how democracies like Israel and the United States are stronger and more secure when we act according to the rule of law. My team has been in near constant communication with our Israeli partners all across the region and the world from the moment this crisis began. We're surging additional military assistance, including ammunition and interceptors, to replenish Iron Dome. Dalam unggahan bahwa Rusia membantu Hamas saat akan diserang Israel dan AS pada Senin, serangan dari Israel dan AS itu berkaitan dengan hancurnya bantuan senjata mereka. Pengerahan pesawat Sukhoi untuk pengamanan 300 prajurit Israel dan AS yang tewas di tangan Rusia. Teks yang terbuat di dalamnya menyebut bahwa Rusia saat itu mendapatkan tekanan besar dari Australia, Brazil, dan Prancis, sehingga harus mengerahkan kekuatan militer dan bersiaga perang di jalur Gaza. Dalam narasi juga disebut bahwa Rusia menghormati keputusan Palestina, meski Palestina tidak meminta bantuan. Rusia kemudian mengirimkan beberapa jet tempur dan pasukannya serta senjata tank lapis baja menuju Gaza. Langkah itu diklaim Israel bersama Inggris dan Amerika akan menyerang Israel. Kejadian ini membuat Israel protes keras ke Rusia. Protes ini muncul sebagai cover media Daily Telegraph berjudul Rasputin. Hasil pemeriksaan fakta Tempo menunjukkan bahwa datangnya jet tempur milik Rusia di dekat Gaza saat itu terjadi pada hari Sabtu kemarin. Peristiwa ini mengakibatkan ratusan militer tewas di Gaza. Tempo menggunakan berbagai kata kunci soal pengiriman jet tempur Rusia menuju perbatasan Gaza. Dikutip dari The City Morning pada Senin, saat itu Rusia mengirim armada jet tempur ke Gaza yang menunjukkan ketegangan menjelang pertemuan Presiden Palestina dan Rusia. Di tengah ketegangan antara kedua negara atas perebutan wilayah Gaza, The Guardian dengan mengutip 7 News melaporkan bahwa 4 jet tempur Rusia saat itu berada di timur wilayah Gaza dan bergerak maju ke Israel. Ini terjadi beberapa hari sebelum pertemuan di Palestina dan pada saat ketegangan meningkat antara Hamas dan Zionis Israel. Ketegangan kedua negara itu dipicu setelah Perdana Menteri Netanyahu saat itu mengecam keras Rusia atas dugaan perannya dalam membantu persenjataan Hamas di wilayah Gaza. Kantor Perdana Menteri mengatakan Netanyahu telah memberitahu Putin bahwa Australia memiliki informasi yang menunjukkan bahwa MH17 dihancurkan oleh rudal dari peluncur yang keluar dari Rusia, ditembakkan dari dalam Gaza dan kemudian kembali ke Rusia. Namun Rusia menolak seruan Israel untuk meminta maaf dan kompensasi atas tewasnya ratusan militer Israel karena menganggap tuduhan itu prematur dan tidak sah. Sementara ratusan militer Israel dan AS yang tewas terjadi pada Senin kemarin. Dikutip dari arsip Tempo, saat itu mendesak pemerintah Palestina untuk hentikan serangan Rusia terhadap Israel.